Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan pejuang RSP dimanapun rekan-rekan berada. Oke, pada kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Wiwik, saya dari Divisi Marketing PT Raja Sukses Propertindo. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah melihat video-video saya gitu. Semoga ada manfaatnya untuk video-video yang pernah saya posting sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini pun saya akan mencoba untuk sharing atas apa yang saya baca yang diambil dari salah satu blog internet. Sebagai seorang marketing gitu, jadi kita tuh wajib banget buat menghargai waktu, entah itu waktu untuk pelanggan ataupun waktu untuk diri kita sendiri gitu. Kedisiplinan itu merupakan tanda bahwa seorang sales itu bisa disebut dengan profesional gitu. Mengapa demikian? Karena kedisiplinan seseorang marketing itu adalah menggambarkan bahwa ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan kepuasan pelanggannya gitu. Orang-orang sukses itu selalu tahu gitu bahwa kedisiplinan adalah merupakan sebuah fondasi dan kesuksesan yang akan mereka raih gitu. Begitu pula dalam dunia sales gitu. Jika seorang marketing itu tidak disiplin, maka jangan pernah berharap akan membukukan closing dengan baik gitu. Nah, jika kita pengen jadi seorang marketing yang sukses dalam penjualan gitu, maka kita harus memiliki disiplin. Disiplinnya apa aja? Yang pertama itu adalah disiplin mengenai mencari prospekan. Nah, jika kita ingin mendapatkan hasil penjualan yang lebih baik, maka kita harus disiplin dalam mencari prospekan. Terkadang sebagai seorang marketing yang berpengalaman itu sekalipun kita kalah sama marketing yang baru gitu, yang lebih disiplin dalam mencari prospekan. Disiplin prospek di sini itu artinya bukan kita yang selalu menepati janji dengan mereka, tetapi yang lebih ke arah bagaimana kita itu bisa menyeleksi dengan ketat siapa prospekan kita gitu. Jadi kita harus rajin-rajin untuk cari prospekan, cari lead atau database gitu. Yang kedua adalah disiplin menjaga pelanggan atau customer kita gitu. Misalnya kita udah dapat database nih, nah ya kita juga harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan atau customer tersebut gitu, walaupun dia belum closing. Apalagi yang udah closing, tentunya wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga hubungan baik dengan mereka gitu. Jadi jangan hanya baik dengan pelanggan baru, tetapi juga pelanggan lama yang dimiliki dibiarkan juga begitu aja gitu. Pelanggan kita juga memiliki jaringan yang sangat membantu kita ataupun juga bisa merusak perusahaan kita gitu. Jadi intinya walaupun udah closing, udah akad, ya kita harus masih tetap punya hubungan yang baik gitu. Barangkali dia bisa jadi ambasador kita, suatu saat dia bakal merekomendasikan marketingnya kayak gitu ke ini aja, ke ibu aja, bapak ini aja gitu. Dia bagus, dia pelayanannya baik, dia ramah dan lain sebagainya. Itu adalah gunanya untuk menjaga pelanggan gitu, atau menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah disiplin dalam memperbaiki kesalahan gitu. Kita sebagai seorang marketing yang manusiawi, kalau kita misalkan kita memiliki salah gitu dalam bekerja gitu. Untuk itu jadi kita juga mungkin tidak akan bisa beristirahat dalam waktu yang panjang jika berurusan dengan bisnis atau bahkan yang berkaitan dengan pelanggan, kesalahan produk, kesalahan terhadap pelayanan gitu ya. Itu sebenarnya merupakan hal yang sangat biasa gitu. Tapi ingat, mengakui kesalahan dan bisa memperbaiki kesalahan lebih cepat itu akan bisa menjadi kunci untuk terus bisa menjaga pelanggan kita untuk bertahan gitu, atau bisa menjaga customer kita atau konsumen kita untuk ya udah gitu masih tetap menjaga hubungan baik, stay sama kita, percaya sama kita gitu. Jadi kalau misalkan kita punya salah, kita ada kelalaian atau apapun, ya kita yang pertama harus mengakui kesalahan tersebut dan kita harus wajib memperbaikinya gitu. Itu hukumnya wajib bagi seorang marketing. Terus yang keempat itu adalah disiplin dalam mengembangkan diri. Perkembangan teknologi saat ini itu semakin sengit ya persaingannya. Persaingan pasarnya itu membuat kita harus terus bisa mengembangkan diri. Jadi jangan sampai yang kita kuasai ini hanya berhenti di sini aja gitu. Ikuti perkembangan kompetitor, terus perkembangan sosial, perkembangan teknologi yang ada saat ini gitu. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan kemampuan agar kita terus bisa mengimbangi tuntutan perubahan
gitu. Seperti yang kita tahu dulu mungkin marketing kayak hanya kanvas, terus door to door, canvassing door to door ke perusahaan dan lain sebagainya. Sekarang udah zaman makin maju, teknologi makin berkembang, dunia persosmedan itu makin banyak dikunjungi orang-orang. Tidak perlu datang langsung, kita udah bisa cek lokasi, tidak perlu datang langsung, kita udah bisa booking rumahnya seperti itu. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman dan kita wajib gitu untuk mengembangkan diri kita. Kalau kita nggak tahu kita nanya, dan kalau kita nggak tahu ya kita juga belajar gitu. Jadi untuk kedepannya mari kita sebagai seorang marketing harus selalu disiplin menjaga 4 hal tadi gitu. Insya Allah kalau misalkan kita memang konsisten, hasil pun akan mengiringi. Semangat untuk teman-teman marketing baru, marketing lama juga, pokoknya harus tetap disiplin dan konsisten untuk mencapai apa yang kita targetkan dan terutama untuk perusahaan juga. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.